mengajarkan mereka untuk menyembah dirimu selain daripada aku. Nabi Isa alaihi salam mengatakan, "Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq." Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah kemudian mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepada aku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang aku perintahkan. Nah sekarang mari kita lihat Kristen. Siapa yang memerintahkan menyembah Yesus? Semua bibir kaku untuk menjawab itu. Tidak ada, mau dia pendeta, mau dia pastor, mau apapun dia, sekolah teologi, S3, S5 dan SSS. Ketika ditanya siapa yang memerintahkan kamu menyembah Yesus, mereka tidak akan pernah menjawab. Tidak akan pernah. Haleluya. Salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Kita patut bersyukur atas cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memelihara kehidupan saudara dan saya. Akhir-akhir ini iblis bekerja keras untuk menghalangi orang-orang agar tidak menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena iblis tahu waktunya sudah singkat. Dia tidak mau masuk neraka sendiri. Makanya dia berusaha menyeret banyak orang agar orang-orang tidak menyembah Yesus sebagai Juru Selamat. Saudara yang terkasih, baru saja kita menyaksikan atau mendengarkan sebuah rekaman video. Perlu kita ketahui, Isa itu bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Saudara yang terkasih, walaupun mereka berusaha memaksakan bahwa Isa itu adalah Yesus, namun saudara harus tahu, kami tidak menyembah Nabi Isa, karena Isa itu seorang nabi dan seorang manusia yang tidak layak disembah atau dijadikan Tuhan. Namun kenapa kami menyembah Yesus? Yang pertama, karena dia adalah Juru Selamat dunia. Yang kedua, dia adalah firman yang menjadikan alam semesta, firman yang menciptakan manusia. Dia yang telah menjadi manusia dan diberi nama Yesus, yang artinya Juru Selamat atau Allah yang menyelamatkan. Sebab itu mengapa kami menyembah Yesus walaupun tidak ada yang perintah, namun kami tahu diri bahwa kami yang percaya Yesus sudah ditebus dengan darahnya yang mahal lewat kematiannya di atas kayu salib. Makanya orang-orang Kristen itu menyembah Yesus sebagai tanda syukur atas pengorbanannya. Karya keselamatan yang dikerjakan Yesus itu sempurna di atas kayu salib, yang tidak bisa dilakukan oleh nabi manapun di kolong langit. Nabi hebat apapun di kolong langit, nabi yang disanjung-sanjung manusia pun tidak bisa mengerjakan karya keselamatan seperti Yesus Kristus melakukannya dengan sempurna, yang taat sampai mati di atas bukit Golgota. Jadi tidak ada yang perintahkan menyembah Yesus, namun pengikut-pengikut Yesus tahu diri, sadar kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi kita diselamatkan karena anugerah, pemberian surga kepada mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya orang-orang Kristen itu sadar dan tahu diri harus menyembah Yesus, yang dia sudah naik ke surga. Dia menyiapkan tempat di surga
bagi semua pengikut-pengikutnya yang setia di dalam kebenaran, yang tidak bisa dilakukan oleh nabi hebat manapun di kolong langit. Ia menyiapkan tempat bagi pengikutnya selain dia bernama Yesus. Makanya setan berusaha menghalangi banyak orang agar mereka meragukan tentang juru selamat yang bernama Yesus. Karena setan tahu siapa itu Yesus, makanya dia berusaha menggagalkan agar orang-orang tidak menyembah Yesus. Sejak dulu sampai sekarang iblis tidak pernah tinggal diam. Namun rancangan iblis tidak bisa menghalangi juru selamat itu bekerja di mana-mana. Memang ada banyak orang yang tinggalkan Yesus, namun berbahagialah mereka yang masih setia dan menyembah dia bernama Yesus. Jadi sekali lagi, orang Kristen menyembah Yesus memang tidak ada yang perintah, tapi orang Kristen menyembah Yesus karena sadar dan tahu diri hidup sudah ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan uang, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya yang mahal. Tidak bisa dibayar dengan uang, karena darah Kristus adalah darah yang kekal, yang mampu menyucikan manusia dari dosa. Sebab itu kami orang Kristen sadar dan tahu diri, makanya kami menyembah dia bernama Yesus, karena hanya dialah yang berkata, dia jalan, dia kebenaran, dia hidup. Mau ke sorga ikut jalan bernama kebenaran, yaitu Yesus, karena Yesus pemilik kehidupan, pemilik sorga yang kekal. Haleluya. Jangan lupa menyembah Yesus dan terus menyembah Yesus. Tandanya kita bersyukur dan tahu diri kita sudah ditebus. Haleluya. Salam kemenangan iman.